Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nilisari, CGP Angkatan 11 dari SMA Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada koneksi antar materi kali ini, kita akan membahas tentang modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran mendukung murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, di sini diperlukan kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan langkah-langkah berikut, yaitu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada profil belajar murid ada 4 hal yang mempengaruhi, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Dan kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian ada mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Saya Mega Nilisari, CGP Angkatan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.